ngomong selaku narasumber ya. Mungkin baru kesempatan yang terakhir barangkali ini untuk kloter terakhir hubungan dari kedokteran ini. Yang pertama tadi sudah presentasi dari Sudi dan yang juga Haris Haji Gunawan. Yang selanjutnya kami silakan kepada Saudari Dwi Nur Indasari untuk melakukan presentasi aktualisasinya dengan waktu kurang lebih 10 menit. Oke, silakan kepada Saudari Dwi Nur Indasari. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Mungkin suaranya ya, apa namanya itu masuk. Silakan, Bu Nur. Halo. Halo, ya silakan. Ya. Suaranya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oh, gitu. Nggih. Saya aja yang mutarkan videonya nggih, Bu. Oh iya. Ya, di stop sharing aja, Bu. Oke, akan saya coba bantu sharingkan untuk videonya. Yang ini nggak ya, Bu Dwi ya? Betul ya? Betul. Diberikan mungkin pembukaan barangkali. Silakan Bu Dwi, pembukaan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Indasari. Saya dari CPNS KG Unsur. Terima kasih kepada Bapak narasumber, kemudian Bapak mentor dan coach yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendidikan dan Pengajaran Praktikum Histologi Blok OBSS di jurusan Kedokteran Gigi Unsur. Mari kita saksikan untuk video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Indasari. Terima kasih kepada narasumber, mentor, dan coach yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya melalui video berikut ini. Silakan menyaksikan. Kegiatan aktualisasi saya, yang pertama adalah pembuatan rancangan pembelajaran PS, kemudian pengambilan foto preparat histologi blok OBSS,
Kemudian yang ketiga, penyusunan buku petunjuk praktikum histologi blok OBSS. Yang keempat, pembuatan preparat, dan yang kelima adalah pendampingan praktikum, dan yang terakhir evaluasi. Untuk pembuatan rancangan pembelajaran melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu melalui konsultasi dengan mentor. Di sini dapat kita lihat, sebelum saya berkonsultasi dengan mentor, saya berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian ketika berkonsultasi dengan mentor, saya melakukan secara sopan dan jelas. Sopan merupakan etika publik, sedangkan akuntabilitas merupakan jelas merupakan akuntabilitas. Kemudian berikutnya, saya berkonsultasi dengan sepenuh hati dan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah tahapan diskusi dengan tim penanggung jawab OBSS. Dalam hal ini karena tim penanggung jawab OBSS tidak dapat ditemui secara langsung, maka dilakukan diskusi melalui WhatsApp group. Berikut ini adalah potongan-potongan dari WhatsApp group diskusi kami. Ini saya memberikan salam terlebih dahulu, kemudian melakukan diskusi secara sopan dan jelas, kemudian komitmen mutu dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah koordinasi dengan gugus penjamin mutu. Karena gugus penjamin mutu tidak dapat ditemui secara langsung, maka berdasarkan permintaan beliau dilakukan secara WA. Berikut ini adalah koordinasi dengan gugus penjamin mutu. Kemudian berikutnya, kegiatan pengambilan foto preparat histologi blok OBSS ada 4 tahapan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua koordinasi dengan kepala lab biomedis, kemudian pengambilan foto preparat, dan yang terakhir penyeleksian. Untuk konsultasi dengan mentor, saya lakukan bersamaan dengan konsultasi dengan mentor untuk yang kegiatan RPS. Ini untuk konsultasi dengan mentor, saya lakukan dengan sopan dan jelas. Kemudian berikutnya adalah koordinasi dengan kepala laboratorium biomedis. Saat berkoordinasi dengan kepala laboratorium biomedis, saya melakukan dengan sopan dan jelas. Kemudian berikutnya adalah tahapan pengambilan foto preparat histologi. Di sini saya melakukan pengambilan foto preparat histologi dengan cermat dan penuh tanggung jawab, kemudian berorientasi mutu, berkoordinasi dengan pihak laboratorium. Dalam hal ini adalah instruktur lab di lab biomedis. Tahapan berikutnya adalah memilih foto yang representatif. Di sini saya melakukan dengan cermat dan penuh tanggung jawab serta berorientasi mutu. Kemudian berikutnya adalah penyusunan buku petunjuk praktikum histologi. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian diskusi dengan tim OBSS, studi literatur. Untuk yang konsultasi dengan mentor dilakukan dengan media WhatsApp group karena kondisinya saat itu tidak dapat dilakukan secara langsung. Berikut ini adalah potongan dari diskusi saya, konsultasi saya dengan mentor. Kemudian berikutnya adalah diskusi dengan tim penanggung jawab blok OBSS. Dalam melakukan diskusi dengan tim OBSS, saya lakukan dengan efektif dan efisien, kemudian menghormati pendapat anggota rapat yang lain. Kemudian berikutnya adalah studi literatur. Di sini saya melakukan studi literatur dengan nilai cermat, kemudian penuh tanggung jawab dan berorientasi mutu serta berinovasi.
Kemudian berikutnya adalah menulis draft buku. Saya lakukan dengan cermat dan tanggung jawab serta bekerja keras. Kemudian tahapan berikutnya adalah meminta review dari pakar histologi melalui grup WA, grup WhatsApp. Hal ini dilakukan karena permintaan dari pakar histologi dalam hal ini adalah Ibu Rina Susilowati yang merupakan dosen histologi di UGM. Sebelumnya saya tawarkan untuk berkonsultasi melalui email, tetapi beliau lebih menyukai jika berkonsultasi melalui WhatsApp group. Kemudian berikutnya adalah pembuatan video pendukung praktikum. Ada 6 tahapan untuk kegiatan video pendukung praktikum. Tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Untuk konsultasi dengan mentor dilakukan melalui WhatsApp group karena tidak dapat dilakukan secara langsung. Berikut ini adalah potongan dari konsultasi saya dengan mentor. Di sini saya menggunakan nilai nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah diskusi dengan tim penanggung jawab blok OBSS. Dalam hal ini saya melakukan diskusi untuk video praktikum dan pembuatan buku praktikum dilakukan pada hari yang sama karena kesibukan tim penanggung jawab OBSS, sehingga tidak dapat ditemui sewaktu-waktu. Perlu diketahui bahwa tim penanggung jawab OBSS pada waktu itu sedang melakukan latsar, sehingga saya dapat menemuinya hanya pada waktu hari libur. Kemudian berikutnya diskusi dengan tim penanggung jawab, ini agak terlambat. Dipercepat. Berikutnya adalah mengumpulkan bahan video. Di sini saya melakukan bekerja keras dan seterusnya. Kemudian berikutnya merekam video pendukung praktikum. Dalam hal ini saya merekam video pendukung praktikum, merekam suara maupun merekam gambarnya. Karena dalam hal ini untuk gambar video praktikum itu dilakukan tidak bisa menggunakan suara. Kemudian berikutnya adalah mengedit video praktikum. Dalam hal ini saya bekerja keras dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah meminta review video dari pakar histologi melalui WhatsApp group. Untuk review video praktikum tadinya dilakukan dengan meminta dari dosen UGM, tetapi karena dosen UGM-nya tidak menyanggupi, maka dalam hal ini saya berkonsultasi dengan mentor, akhirnya dilakukan review oleh dosen dari KG Unsur. Kemudian berikutnya adalah pendampingan praktikum histologi blok OBSS. Untuk yang pendampingan praktikum histologi dilakukan melalui tahapan pertama adalah konsultasi dengan mentor. Untuk konsultasi dengan mentor dilakukan melalui WhatsApp group. Di sini saya memaparkan nilai nasionalisme, etika publik, dan akuntabilitas. Kemudian berikutnya menyiapkan bahan TOT. Untuk menyiapkan bahan TOT, saya melakukan dengan cermat, penuh tanggung jawab, dan bekerja keras. Kemudian melakukan pendampingan praktikum melalui Jimit. Hal ini dilakukan karena praktikum histologi kebetulan dalam situasi lockdown, sehingga dilakukan melalui Jimit. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, karena ini situasinya sudah masa-masa lockdown, sehingga konsultasi dengan mentor dilakukan melalui WhatsApp. Itu adalah konsultasi dengan mentor. Berikan konsultasi dengan mentor.
Kemudian berikutnya membuat materi evaluasi di Google Form. Di sini saya melakukan dengan nilai cermat, tanggung jawab, berorientasi mutu dan sepenuh hati, prinsip kejelasan target. Kemudian setelah melakukan pembuatan evaluasi melalui Google Form, saya membagikan materi evaluasi ke mahasiswa. Dan ini adalah hasil evaluasi dari hasil analisis dari evaluasi yang saya dapatkan di Google Form. Saya melakukan evaluasinya melalui beberapa uji analisis, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, kemudian setelah itu untuk melihat indeks kepuasan dari mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari Dwi Nur Indah Said. Selanjutnya kepada Bapak Haris Budi Komentar. Kami dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supriyono sebagai mentor, kemudian sebagai coach, kemudian Pak Siswanta Jaka Purnama sebagai narasumber, serta yang saya banggakan dari Dwi Nur Indah. Jadi untuk apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Dwi Nur ini tadi, sudah memang dia juga sudah mengantisipasi untuk kegiatan-kegiatan selama selama pandemik ini. Jadi kegiatan itu saya kira juga sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dari kegiatan Latsar ini, dan mungkin ya memang ada beberapa kendala ya kemarin dalam rangka penyusunan program ini, tentunya nggak sesuai tidak 100% keinginan, karena pada saat itu kan belum terjadi kondisi seperti ini ya. Dulu kita inginnya yang misalnya untuk kegiatan praktikumnya memang yang langsung bisa ketemu langsung dengan mahasiswa gitu ya, tapi akhirnya ada beberapa yang terpaksa diselenggarakan sudah dalam kondisi ini. Tetapi nggak masalah, karena Anda juga sudah menyiapkan materi-materi yang dalam kondisi darurat. Anda artinya cukup tanggap untuk menghadapi situasi yang sebenarnya awalnya tidak kita prediksi. Jadi intinya dengan kegiatan yang Anda lakukan ini paling tidak sudah banyak membantu atau sudah banyak gunanya ya, dan baik berguna untuk institusi tapi juga bagi Anda sendiri. Jadi ini merupakan suatu bekal untuk Anda nanti menjadi PNS. Jadi artinya meskipun dalam kondisi darurat pun juga siap gitu loh untuk menghadapi situasi yang itu. Kemudian untuk hal-hal yang misalnya kondisi normal juga Anda sudah siapkan juga kan, ini ya, kemarin kan sudah disiapkan juga. Jadi artinya memang program yang Anda buat ini memang banyak manfaatnya untuk kepentingan institusi maupun juga bagi bekal Anda sebagai CPNS. Mungkin itu Pak Supriyono dari saya. Jadi intinya saya cukup bangga dengan hasil yang dicapai ini, meskipun juga ada sedikit-sedikit kekurangan, saya kira itu hal yang wajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Jaka Siswanta selaku narasumber. Silakan Pak Jaka. Halo Pak Jaka. Pak Joko Siswanta sudah masuk? Iya, masuk Pak. Oke. Itu Pak Haris sekalian yang komentar Mas Aris sama Mbak Supri tadi. Oh sekalian gitu. Tadi ya, Pak. Tadi nyun sewu Pak, tadi sudah presentasi beliaunya.
Oke, Sekalian sekalian. mawon, Pak. Nggih, monggo. Oke, sekalian aja. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh saudari Ubi Supriyati pun saya juga sudah melihat di hasil yang dicapai ya. Kemarin saya juga sudah melihat hasil untuk pendampingan praktikum skill lab untuk KGA pembuatan space maintainer ya, saya kira juga sudah cukup baik untuk mahasiswa, untuk keperluan mahasiswa. Kemudian itu juga sudah mengantisipasi program kondisi-kondisi yang darurat pun juga sudah cukup membantu. Kemudian juga program yang lain ya yang juga sudah disiapkan saya kira juga cukup membantu juga. Jadi intinya program yang disusun oleh saudari Supriyati ini juga cukup baik ya, membantu untuk jurusan dan juga untuk bekal saudari Ubi sendiri nanti sebagai PNS nantinya. Kemudian untuk Aris ya, nanti cukup banyak programnya kemarin sampai 11 program yang disusun juga sudah mengantisipasi kondisi baik darurat maupun kondisi normal. Jadi program-programnya cukup bagus dan ini bisa sangat berguna banget untuk pendampingan kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa ya. Jadi berguna, demikian juga artinya sudah siap sekali ini Aris sebagai PNS, bekal PNS ke depan. Mungkin itu Pak Jaka untuk komentar saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Jaka Silakan. Oke. Teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Gigi Aris Widodo, MC. Sebagai mentor, selamat datang Pak Aris, ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Dan Pak Priyono sebagai coach ya. Dan saya Pak Aris tadi Pak Mas Aris sama Mbak Supriyati tadi sudah sudah kita uji, sudah kita preparan, tinggal Mbak Dwinur ini yang belum tadi ya. Jadi untuk Mbak Dwinur, selamat ya Mbak Nur ya. Susun laporan kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran praktikum histologi ya. Histologi itu ilmu jaringan ya. Iya, betul. Nah, OB, SSD, jurusan kedokteran gigi ya. Nah, ini gimana hasilnya ya? Selama kurang lebih 1 bulan, Pak Nur melakukan implementasi atau aktualisasi. Gimana hasilnya? Silakan Pak Nur. Terima kasih Bapak Jaka. Untuk hasil, Mbak. Terima kasih Bapak. Untuk implementasi dari praktikum, implementasi nilai-nilai CPNS dalam praktikum histologi, di sini saya mendapatkan nilai-nilai seperti dapat melakukan komunikasi dengan baik, terutama ketika kita melakukan komunikasi dengan pakar. Hal ini saya menggunakan nilai whole government atau WOG. Kemudian selain itu juga saya dari nilai-nilai CPN, dari nilai ASN seperti nilai nilai cermat, kemudian nilai sopan saya lakukan dengan sehingga proses optimalisasi praktikum histologi berjalan dengan lebih baik. Di sini ketika dalam keadaan situasi lockdown, saya menggunakan nilai-nilai ASI dengan berkonsultasi terlebih dahulu baik ke mentor maupun ke tim blok OBS untuk mengantisipasi bagaimana mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran histologi
dalam hal ini praktikum dengan menggunakan inovasinya adalah Google Meet dan juga Google Classroom. Untuk dari sini saya termotivasi juga saya lakukan dengan cermat sehingga saya harapkan keberlangsungan praktikum zoologi itu baik atau secara setidaknya itu bisa mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh saya. Mungkin itu. Karena ini praktikum Mbak Nur ya. Tentu kalau model online ya itu kan tentu ada kendala ya. Betul Bapak. Baik dari sisi penyerapan atau mungkin dari sisi pemahaman terhadap praktikum histologi itu ya. Ini gimana ngatasi kendala-kendala yang ada di lapangan kemarin? Atau kendalanya apa saja? Ya, kendalanya apa saja terus bagaimana solusinya gitu. Terima kasih Bapak. Untuk kendala pada pelaksanaan praktikum histologi, yang pertama adalah karena kendalanya situasinya lockdown sehingga tidak bisa dilangsungkan praktikum secara langsung. Dalam hal ini, karena saya memiliki video pendukung praktikum, saya bagikan terlebih dahulu sebelum praktikum berlangsung. Kemudian selain itu, untuk buku panduan histologi, karena sesuai dengan niat saya yang sebelumnya bahwa pada rancangan kegiatan untuk buku panduan histologi itu ditambahkan gambar-gambar serta keterangan-keterangan sehingga dalam hal ini cukup membantu untuk memahami jalannya praktikum. Selain itu, pada kegiatan pelaksanaannya saya menggunakan Google Meet yang dihubungkan dengan tab dan mikroskop sehingga mahasiswa secara langsung bisa melihat gambaran histologi yang ada pada preparat. Begitu Bapak. Dan untuk konsultasi mengenai misalnya ada yang tidak jelas dapat dikomunikasikan secara langsung melalui Google Meet. Begitu Bapak. Ya. Terus untuk ini Mbak, nilai-nilai ya, kemarin ada nilai aneka itu ya, akuntabilitas, terus kemudian hubungan mutu dan sebagainya. Nah itu selama sebelum kemarin nilai-nilai apa yang dihabitasi oleh Mbak Nur baik untuk mahasiswa maupun untuk Mbak Nur sendiri? Halo? Ya halo. Ya halo. Untuk nilai-nilai yang saya tuangkan dalam kegiatan aktualisasi saya, hampir semua nilai saya masukkan, maksud saya adalah nilai aneka saya masukkan baik dari akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk yang nasionalisme, saya menggunakan nilai seperti gotong royong dalam pembuatan video praktikum maupun pembuatan buku praktikum. Kemudian berikutnya juga nilai sopan santun untuk yang etika publik. Kemudian nilai cermat untuk cermat untuk yang nilai mohon maaf, untuk yang akuntabilitas itu adalah yang jelas dan cermat. Kemudian berikutnya untuk yang anti korupsi adalah saya terapkan ketika misalnya saya dalam menganalisis hasil evaluasi, saya melakukan dengan jujur. Selain itu juga saya melakukan dengan bekerja keras ketika saya melakukan semua tahapan kegiatan. Terus misalnya ya Mbak ya, nanti misal pandemi corona ini belum selesai sampai akhir semester ya, itu bagaimana akuntabilitas dari praktikum histologi ini? Apakah dengan model baru ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau perlu diulang lagi Mbak? Tentang efektivitasnya. Terima kasih Bapak. Untuk efektivitas dari praktikum secara jimit,
saya lakukan dengan melihat laporan praktikumnya. Dan juga selain itu saya melihat dari evaluasi dan survei kepuasan dari mahasiswa. Melalui laporan yang saya terima dari sebagian besar mahasiswa, didapatkan bahwa mereka bisa mampu memahami apa yang disampaikan dan poin-poin yang perlu mereka ketahui. Kemudian selain itu juga ketika saya lakukan survei kepuasan, di situ rata-rata mencapai nilai yang memuaskan atau baik. Begitu Bapak. Tapi Mbak Dwi puas nggak terhadap pelayanan dengan model yang baru ini? Apakah ada sesuatu yang masih kurang untuk praktikum histologi? Untuk praktikum histologi mungkin akan saya tambahkan dengan video-video pendukung lainnya, Pak. Karena yang kemarin untuk yang video pendukung saya mungkin sudah lumayan jelas, tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya sempurnakan dengan melihat referensi yang lebih baik. Terus nanti untuk rencana ke depan, gimana Mbak untuk supaya ini saya untuk dia tidak bisa praktek secara seperti biasanya, secara normal ya, itu bagaimana untuk supaya ini menambah ya para mahasiswa itu bisa praktek dengan baik, gimana caranya? Untuk rencana saya tadi adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan dengan praktikum. Kemudian selain itu juga menambah video praktikum, dan yang terakhir sebenarnya saya ada kepikiran untuk membuat semacam aplikasi yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Jadi sehingga mahasiswa itu dapat dapat menstimulasi mahasiswa untuk lebih memahami praktikum histologi. Ya. Terus rencana ke depan, kalau misalnya nanti sudah kondisi normal, apa yang mau dilakukan Mbak Nur untuk kegiatan praktikum histologi ini? Untuk yang jangka yang paling pendek, saya akan membahas pertama adalah evaluasi dari praktikum histologi. Nanti akan saya sampaikan kepada tim blok OBSS sehingga akan dilakukan perbaikan untuk kedepannya bagaimana pelaksanaan praktikum histologi. Kemudian berikutnya untuk jangka panjangnya saya akan melakukan workshop untuk pembuatan buku praktikum, sehingga saya harapkan nantinya kedepannya buku praktikum yang akan digunakan itu sudah sesuai dengan ISBN. Saya kira cukup, Mbak Nur. Terima kasih, Pak Supriyono, silahkan. Oke, terima kasih Pak Evaluasi Sumatera telah memberikan masukan, memberikan pertanyaan yang bisa dapat diselesaikan dengan jawaban dengan baik oleh Binur Indah Sari. Ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan sebelum kami akhiri untuk webinar ini kepada Binur Indah. Ada? Sudah cukup? Pak Aris itu barangkali ada tambahan lagi. Saya kira sudah cukup, Pak Jumri. Pak Joko sudah cukup juga ya. Cukup Pak. Oke, kalau dari saya barangkali. Oke, terima kasih Pak Aris dan Pak Siswanto. Kalau dari saya barangkali dari sisi penulisan tadi lebih banyak kami berikan masukan-masukan. Tentunya harapan saya adalah laporan atau kegiatan operasi ini kegiatan yang besar barangkali kalau dibumbuni, istilahnya kalau masakan dibumbuni dengan metode referensi atau mungkin kalkulasi yang benar dan tepat, barangkali itu karya besar yang mungkin bisa dimuat di jurnal barangkali gitu ya Pak Aris ya, barangkali itu adalah karya besar barangkali kalau diramu demikian rupa. Makanya kemarin saya berikan masukan, berikan referensi menggunakan, kalau kita tidak punya menteri pakai yang sederhana, referen itu sudah cukup membantu kita. Dan juga nanti kalaupun ini dari sekian peserta ini umpamanya semuanya bisa sesuai dengan kaidah,
ini masuk jurnal barangkali menambah rating begitu Pak ya untuk itu kali itu saran saya begini. Sehingga kemarin saya terus terang aja lebih banyak kami memberikan masukan pada kemudian gimana cara untuk mendelay itu juga kalau nggak ada mendelay mungkin referensi itu lebih sederhana sehingga nanti karya ini tidak lepas dari sampai di sini barangkali nanti bisa ditindaklanjuti sehingga tidak mustro samping sudah nanti bisa aktualisasi tapi karya ini tidak di sini tapi akan barangkali terjual di jurnal-jurnal syukur-syukur internasional dan syukur logis fokus barangkali itu ya. Iya. Barangkali ini bukan saya lebih mempertinggi tapi intinya adalah saya sendiri juga belajar nanti juga ingin bahwa karya-karya ini yang besar ini karya besar menurut saya. Jadi tidak hanya aja ya. Oke, barangkali itu dari saya barangkali cukup dari sini saja dan barangkali sebelum kami akhiri barangkali untuk terakhir ini barangkali kami minta saran pendapat dengan dari Pak Aris atau Pak Joko Siswanto atau peserta terkait dengan pembelajaran ini seandainya pembelajaran online ini tidak ada waktu akun kira-kira sejauh mana efektivitas ini apakah lebih efektivitas sekarang ini dengan online ataukah dengan tatap muka barangkali komentar dari beberapa Bapak Aris Widodo dan Joko Siswanto silakan komentarnya dari terima kasih Pak. Kita kan memang dengan pembelajaran online ini kan sebenarnya untuk saat ini atau ya kemarin-kemarin itu sempat tidak siap ya sebenarnya. Jadi awal-awalnya itu kita cari metode apa sih pembelajaran online. Awalnya kita pakai WA segala awalnya, tapi kan WA seperti hanya satu arah nih Pak, agak sulit. Ya. Terus akhirnya kita punya beberapa metode, terus dengan online ini cuma kendalanya memang dengan online ini dengan metode misalnya Gmeet atau pakai Zoom itu sebenarnya cukup efektif. Hanya saja terkendala pada kuota itu loh, terutama untuk mahasiswa. Gitu. Mahasiswa kan nggak semuanya mampu. Jadi kalau yang mahasiswa mampu dan kadang terkendala jaringan. Saya sendiri di rumah sini di Sokaraja ini aja saya sampai menggunakan tiga operator ini, IndiHome, kemudian Telkomsel sama Indosat. Itu seringkali juga masih enggak. Itu jadi kadang itu dengan pembelajaran ini kendalanya adalah di jaringan. Tapi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Winur Indah tadi cukup dipahami. Saya juga sudah melihat kok hasil-hasilnya itu oleh mahasiswa cukup paham. Dan saya sebagai dosen di bidang itu pun juga paham oh ini ternyata ada metode ini kalau kita praktikum biasanya langsung tatap muka ternyata juga cukup menghasilkan gitu. Intinya sebenarnya cukup cuma tadi terkendala di jaringan sama biaya yang harus ditanggung mahasiswa. Itu ya, cukup efektif. Terima kasih. Pak Joko Siswanto. Terima kasih. Kalau dari saya ya memang ini adalah bagi dunia kediklatan merupakan hal yang baru Pak ya, model online ini. Memang ini cukup efektif juga dan juga yang jelas dari sisi anggaran kalau saya nyarotinya Pak itu luar biasa penghematannya ya. Coba bayangkan kalau misalnya WI Widya Suara ini harus ke ikut maupun narasumber harus ke Purwokerto dari Semarang ini kan waktu aja 5 jam perjalanannya ya. Mungkin biaya transportasinya, mungkin belum makannya, belum napannya, belum nanti resikonya dan sebagainya. Ya. Jadi dengan di rumah ini bisa ketemu Pak Aris ya, ketemu dengan Bapak Ibu peserta diklat, dosen-dosen dari Unsud ya. Ini sebenarnya sudah bagus ya. Cuma memang kalau dilihat efektivitasnya ya itu ya memang seperti Pak Supriyono itu membimbing itu lebih efektif kalau ketemu Pak. Kalau hanya dengan online atau WA itu ya kurang begitu mantap gitu loh. Apalagi kalau kami bimbing untuk pejabat-pejabat Pak yang sudah sepuh-sepuh itu. Ya. Kalau ini kebetulan muda-muda ya, pasar muda-muda
cerdas-cerdas. Nah, untuk yang eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu kalau ketemu aja belum tentu paham, ya, apalagi lewat online ya, itu sulit bagi para widyaswasta sekarang malam ini kita. Iya, PIM 4, PIM 3, PIM 2 pakai seperti ini, Pak. Ya, jadi hasilnya ya kurang bagus, kurang optimal gitu loh. Nah, ini kebetulan Pak Supriyono ya, yang kita hadapi adalah para dosen yang pinter-pinter, yang cerdas gitu loh. Jadi mungkin diajari sekali sudah langsung bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, tapi karena situasi kondisi ya saya kira kita terima saja dan mudah-mudahan ya yang penting pesan saya kepada Bapak Ibu peserta Latsar ini ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama kurang lebih 1 bulan ya, itu untuk ditindaklanjuti dan jangan berhenti sampai di sini Pak. Yang penting ya harus terus ya, harus berkreasi, harus inovatif apapun kondisinya, apapun keadaannya ya, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya, dan mudah-mudahan yang penting lagi adalah mahasiswa bisa mengambil manfaat daripada kegiatan Bapak Ibu ikut Diklat Latsar ini. Oke. Saya kira demikian Pak Supriyono. Oke, terima kasih Pak Siswanto Joko Purnomo. Kalau dari saya Pak, mohon maaf saya juga ingin memberikan komentar. Kalau dari saya memang kalau dari sisi bimbingan saya kira kalau online dan pengamen sama saja saya. Tapi yang online ini lebih bebas. Kamu mau pagi, mau sore, mau sambil lebih bebas. Artinya lebih bebas. Tentunya untuk bimbingan bagi kami juga sama saja. Jadi kami arahkan ke sana itu tetap juga kalau dikatakan lelah ya lelah, kita melototi karya itu secara sendirian, kemudian memberikan komentar melalui new comment-nya itu gini-gini, tapi juga kelemahannya barangkali apakah ditindaklanjuti itu oleh peserta juga, karena kami itu kelemahannya mungkin juga kami juga bisa memantau gitu aja. Tapi dari sisi kami lebih kebebasan tadi enak, jadi sambil layak-layak, sambil apa gitu kesempatan. Kemudian yang berikutnya itu tadi sama dengan Pak Aris dan juga Pak Suwanta tadi, kita lebih banyak mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti perkembangan IT itu, mau tidak mau. Kalau tidak kita nanti tidak bisa ketemu dengan Pak Aris dalam kesempatan ini secara online begitu. Dari sisi efisiensi barangkali sama dengan Pak Purnomo, juga lebih efektif dan lebih efisien dari pembiayaan. Itu saja barangkali saya. Kemudian dari peserta barangkali 1-2 orang memberikan komentar terkait pembelajaran ini di luar adanya musibah. Silakan. Tidak ada? Oke. Mungkin dari Pak Baktiar barangkali yang selaku mungkin koordinator ada yang perlu disampaikan. Iya Pak, matur nuwun atas kesempatannya. Kalau terkait dengan metode bahasanya adalah daring, sebenarnya adalah kalau menurut saya adalah sebuah keniscayaan Pak, karena memang perkembangan zaman begitu cepat, dan kalau saya melihatnya ada istilahnya, kalau Renat Kasali itu ada istilah disruption ya Pak. Jadi mungkin sebenarnya tantangan besar untuk dunia kampus karena perkuliahan tatap muka itu sepertinya sekarang sudah mengalami disruption, dan di mana ketertarikan mahasiswa kalau misalkan di dalam kelas itu kayaknya nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kami kuliah ya memang datang ke kampus pengen curiosity-nya itu tinggi gitu. Kalau sekarang tatap muka ya mungkin hanya sekedar formalitas. Dan kalau ngelihat disruption itu tadi ya paling nggak solusinya adalah pembelajaran secara daring ini. Dan kalau secara daring mungkin juga nantinya semua bisa mengakses gitu, tidak terbatas kita mahasiswa mana atau belajar di mana, tapi semua orang bisa mengakses. Mungkin ke depannya mungkin arahnya ke situ mungkin. Jadi sifatnya blended itu ya. Blended Pak. Mungkin sekian tatap muka langsung, mungkin sekian daring barangkali itu ke depan seperti itu ya. Dunia pendidikan juga seperti itu, pergilatan pun ke arahnya juga arah sana mau. Itu tadi barangkali beberapa pendapat dari Bapak Ibu, baik dari narasumber, dari mentor, dan dari diri terkait pembelajaran. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semuanya, demi kemajuan dari dunia pergilatan, dunia aksen, dan seterusnya. Sekali lagi itu tadi beberapa pendapat, dan saya selaku
maaf manakala ada yang kurang, tentunya kami selaku manusia biasa, saya yakin banyak kurangnya. Kami juga belajar bicara di dalam online, di dalam tatap muka ini kan sudah hari ini mulai apa namanya menyusun kata-kata juga belajar. Jadi kesempatan untuk maju ke depan dan seterusnya untuk supaya nanti kita lebih maju dunia pendidikan maupun dunia pergulatan. Oke, dari saya barangkali cukup dan kita akhiri untuk pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak. Itu. Nggih. Sami. Sehat selalu, Pak. Ya. Amin. Semoga Pak. Betul. Terima kasih Pak. Oke, untuk peserta barangkali nanti bisa untuk legalisasinya terkait dengan silakan nanti berhubungan langsung baik lewat WA atau lewat email atau lewat Google Drive, nanti bisa untuk pengesahannya tanda tangan bisa nanti komunikasi kepada yang bersangkutan. Untuk saya sudah kami share tentang pengesahan karena kan tidak mungkin kami ke sana, tapi kami sudah share lewat WA ya. Kemudian untuk hasil nanti kami minta nanti dikumpulkan dalam satu folder, masukkan ke Google Drive aja ya. Kemarin yang beberapa bimbingan saya sama saya feedback lewat Google Drive. Google Drive itu kan lebih besar kapasitas memorinya yang bisa. Nah itu saja barangkali teman-teman serta Lazar. Berarti sekali lagi selamat, Anda telah selesai pembelajaran Lazar dengan hasil tentunya sangat memuaskan dari sisi saya. Oke, terima kasih dan kami akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak.